Mohon maaf, kalau misalnya masih bisa sholat di belakang imam hari ini, sholatlah sebelum besok disolatkan di depan imam. Kalau masih bisa, baca Quran, belajarlah Quran. Sebelum besok, Quran dibacakan di depan tubuh kita yang sudah terlanjur kaku dan tidak bisa bergerak. Kalau masih bisa berangkat ke masjid, berangkatlah sebelum besok tubuh kita digotong ke masjid untuk yang terakhir kalinya. Dan kalau masih bisa sedekah, sedekahlah, karena berapa banyak orang sudah mati atau sudah meninggal, minta sama Allah untuk dihidupkan kembali. Dan apa janjinya? Fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, hidupkanlah aku kembali, maka aku akan menjadi orang yang bersedekah dan akan menjadi orang yang soleh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Raju. Nah, hari ini spesial karena guest star kita atau bintang tamu kita adalah adik kecil yang bernama Manazila Madinah Salsabila. Biasanya dipanggil apa nih? Biasanya dipanggil Nazila. Nazila. Oke, Nazila ini adalah seorang anak yang punya segudang prestasi, terutama prestasi di public speaking, bercerita pidato. Nah, Nazila ceritain dulu dong umurnya berapa, sekolahnya di mana, dan aktivitasnya ngapain aja sehari-hari. Silakan. Perkenalkan, saya Nazila Madinah Salsabila. Saya berumur 10 tahun, kelas 6. Sekolah di SD Pas Aye, Munzalan. Oke. Pelajaran favoritnya kalau di sekolah apa? Matematika sama PAI. Matematika sama PAI. Oke. Nah, Nazila itu kalau di sekolah belajarnya dari Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu? Senin sampai Jumat. Dari jam berapa? Dari jam 7 sampai jam 1. Oke, nah karena dari jam 7 sampai jam 1 artinya punya waktu lebih tuh kan. Habis sekolah biasanya ngapain aja Nazila? Ada les kah? Atau apa gitu biasanya? Pulang tuh ganti baju langsung pergi ke tempat ngaji, BTQ. BTQ. Baliknya jam 5. Baliknya jam 5, terus? Ya, pulangnya langsung mandi, terus persiapan sholat. Oke. Karena baliknya setengah 6. Oke. Kalau tidur biasanya jam berapa? Tidur paling lama biasa jam 10 atau jam 11 gitu. Oke. Nah, jadi kira-kira kayak gitu ya keseharian Salsabila sehari-harinya sekolah, kemudian pulangnya ngaji di BTQ, kemudian pulang lagi siap-siap sholat, dan tidurnya jam 10 biasanya. Kalau bangun paginya jam berapa Nazila? Bangun paginya jam 5. Jam 5, ya. Oke, jadi punya waktu sekitar 2,5 jam sebelum pergi sekolah. Nah, Nazila tadi udah cerita tentang aktivitas sehari-harinya, mulai dari sekolah, pulang sekolah lanjut ngaji, kemudian ngajinya sampai sore, kemudian siap-siap sholat, sampai tidurnya jam 10. Bangunnya kan jam berapa? Jam 5 ya? Nah, berarti aktivitas Nazila itu lumayan padat. Nah, yang menariknya selain aktivitas Nazila yang padat, Nazila juga tetap bisa untuk berprestasi. Salah satunya adalah Nazila ini rutin ikut lomba pidato cilik dan beberapa kali menang juga, menjadi juara. Nah, Nazila boleh ceritain dong awal ceritanya Nazila tuh bisa ikut lomba pidato itu kayak gimana? Atau dikasih info sama orang tua kah? Atau dari sekolah? Atau kayak gimana Nazila? Iya, awalnya tuh kayak terinspirasi dari ustadz-ustadz ceramah 1 menit lah, pendek gitu. Nah, terus kita ngapalin kata-katanya. Yang penting waktu udah hafal tuh jangan kaku aja, terus pede aja ngomongnya. Yang penting inti dari ceritanya itu diceritakan. Kata-katanya beda, yang penting maksudnya sama gitu. Awal-awalnya gimana Nazila? Susah atau langsung kayaknya biasa aja gitu? Awal-awalnya sih kaku, agak susah gitu. Ternyata setelah berhari-hari disuruh bikin video, ternyata bisa juga, alhamdulillah. Latihannya gimana Nazila? Apakah ada coach? Coach itu apa ya? Ada pelatihnya kah? Atau Nazila ngobrol depan kaca?
Atau gimana? Ada yang menilai gitu, ada yang ngebantu? Biasa kita ini nulis dulu teksnya. Oke. Nanti baru kita hafalin gitu. Ada yang latih? Enggak. Nggak ada. Oh, mantap ya. Berarti kalau bahasanya otodidak. Iya. Otodidak itu sendiri. Nah, Nazila kalau boleh tahu inspirasinya siapa kalau bercerita gitu atau berpidato itu inspirasinya siapa? Ngelihat siapa tuh senang gitu. Ngelihat ustadz-ustadz atau kita tuh sering ngeliat orang ngevlog, tiba-tiba kita juga sering ngevlog. Oh ya, ngevlog juga? Oh ya, di mana? Di YouTube kah atau di Instagram? Instagram. Di Instagram ngevlognya. Jangan lupa follow ya, jangan-jangan followersnya banyak ini. Nanti follow apa nama Instagramnya Najila? Manazila MS. Manazila MS. Ya. Oke, Madinah Salsabila. Jangan lupa di follow. Jangan lupa di follow back ya. Aku follow kamu habis ini. Ya. Nah, tadi Nazila bilang bahwa proses dia itu kalau misalnya pidato itu nge-script dulu, bikin script, bikin teks, kemudian dihafalin sedikit-sedikit dan dilafalkan. Nah, itu mungkin teman-teman teraju yang nonton kalau mau coba belajar berpidato bisa tuh ikuti tipsnya Nazila. Mulai dengan ditulis dulu. Kalau kita nulis itu kan bisa jadi ingat ya Nazila, apa yang kita tulis, kemudian diucapkan. Awal-awalnya memang kaku, tapi gimana supaya nggak kaku tadi? Pede aja ngomongnya. Yang penting maksudnya yang sama. Kata-katanya gak apa-apa, beda. Oh iya, kata-kata tidak harus sama. Misalnya, oh iya, biasanya kan kita bikin ngeblank gitu ya. Najila pernah nggak kayak ngeblank gitu tiba-tiba? Ya, Ngeblank, tiba-tiba lupa sama kata-katanya. Pernah. Apa yang Nabila lakukan? Ulang. Iya. Waduh. Oke. Nah, Najila boleh cerita atau kasih tips ke teman-teman bagaimana teman-teman yang mau memulai belajar public speaking, yang mau belajar berpidato, itu mulainya dari mana dulu latihannya? Teman-teman seusia Nabila gitu, yang anak-anak kecil mungkin tak pede gitu kan, tidak percaya diri, kayak gimana mulainya gitu. Kalau Nabila boleh ceritain kayak gimana kalau teman-teman tuh kalau mulai, tips Nabila itu apa? Selain percaya diri tadi ya, percaya diri aja. Oke. Tips supaya cerita percaya ke teman-teman gitu. Ya cerita-cerita aja sih. Oh, Nabila tuh suka cerita-cerita juga ke teman-teman. Iya. Di sekolah mungkin itu ya awalnya ya, suka cerita-cerita ke teman-teman, kemudian lalu oh ternyata Nabila nih orangnya suka bercerita gitu ya. Oke. Nazila berapa bersaudara? 4. Nah, ceritain dong saudara-saudaranya. Saudara kita itu ada 2 laki-laki dan 1 perempuan. Nah, 1 perempuan ini namanya Kak Bella. Nama kepanjangannya Raisya Aulia Salsabila. Dia tuh kuliah di Kairo, yang kayak menginspirasi Nazila juga mau kuliah di negeri-negeri Nabi gitu, negeri Nabi. Kak Bila ya? Kak Bella. Kak Bella itu nomor berapa? Kakaknya itu? Nomor 3. Nomor 3, oke. Kak Bella kuliah di Kairo. Kemudian nomor 2-nya berarti abang ya? Iya, abang laki-laki udah nikah. Sudah menikah. Kemudian yang abang nomor 1-nya? Nomor 1-nya namanya Bang Irul. Nah, Bang Irul. Iya. Nah, kalau Nabila itu di rumah paling dekat sama siapa? Apakah sama ayah, sama ibu, atau dengan saudara? Tapi saudaranya lagi di Kairo, ada dan sudah menikah ya. Oke, kalau dari ayah sama ibu cenderung dekatnya ke siapa, Nabila? Nazila. Ke dua-duanya sih, tapi kalau misalnya papalnya lagi pergi-pergi, Nazila dekatnya sama mama. Ya. Kalau cerita-cerita ke mama. Ya. Curhatnya ke Temen. dekat ke mama, curhatnya ke teman. Oh ya, teman dekat kamu di sekolah atau tetangga atau di BTQ siapa? Atau sepupu gitu kan banyak nih biasanya Sepupu kita mah cuma 1, Salwa. Oh gitu. Iya. Jadi yang dekatnya kalau curhat tadi ke teman itu siapa? Temen di sekolah biasanya.
Nah, Nazila yang tadi cerita dekat sama ibu atau panggilnya Umi? Atau Mama. Mama, oke. Nabila dekat sama mama, kemudian juga sama ayah. Gimana support ayah dan mama terhadap kegiatan Nabila? Mama dengan papa tuh punya dukungannya besar banget untuk biar Nazila menjadi ustazah dan sejak dini. Oke, dukungan mama papa jadi ustazah sejak dini, amin. Tapi kalau Nazila sendiri punya cita-cita apa? Kalau sudah besar pengen jadi apa yang Nabila bayangkan? Kalau pengennya sih sebenarnya cita-citanya jadi dokter hewan. Dokter hewan. Karena sayang sama hewan gitu. Oke, boleh ya. Kalau jadi dokter hewan itu veterinarian namanya. Kuliahnya ada di Indonesia. Jadi suka dengan hewan, ada melihara hewan nggak Nazila di rumah? Ada Apa? kucing. Kucing. Ada lagi? Enggak ada lagi. Kucingnya berapa Nazila? 2. Wih, banyak ya. Iya ya, amin. Apapun nanti Nazila jadi apapun, semoga tetap selalu jadi yang bermanfaat. Nah, kayak misalnya Ustazah Sutyana Dewi gitu kan, dia kan juga guru kan, dosen, tapi dia juga jadi ustazah. Kayak adiknya tuh Ricis kan, Ya. nah, vlogger gitu kan, tapi dia juga tetap berdakwah. Jadi dakwahnya tetap dan tetap semangat, oke? Berarti ini tahun terakhir sekolah dasar ya Najila ya? Karena kita kecepatan sekolah, jadi nanti nggak tahu mau ikut ujian atau tidak, atau mau melanjutkan sekolah kelas 6-nya di 2023, nggak tahu. Oh gitu, ya. Jadi semoga lancar ya semuanya Nazila, tetap semangat dan terus ikuti pengembangan diri. Kalau Nazila senangnya di pidato, ikutlah lomba pidato banyak-banyak ya. Oke? Iya. Oke, apa harapan Nazila pribadi? Nazila kepengennya kayak gimana atau teman-temannya kayak gimana gitu ke depannya? Nazila kepengen masa depan tuh menjadi orang yang cerdas, solehah, dan penghafal Quran 30 juz. Amin. Dan orang benar. Iya, amin. Semoga yang dicita-citakan Nazila bisa tercapai ya. Amin ya robbal alamin. Ada lagi yang mau Nazila sampaikan? Nggak ada lagi. Oke, kalau begitu terima kasih ya Nazila sudah sharing, sudah bercerita kepada teman-teman Teraju yang menonton. Semoga kita semua bisa mengambil hal-hal baik yang diceritakan Nazila. Tetap semangat, terus belajar, mengembangkan diri, dan jadi anak baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.